The unexamined life is not worth living. Hidup yang tak teruji tak layak dijalani, kata Socrates. Setiap manusia akan diuji dengan masalah dan penderitaan. Tak ada yang lewat dari itu. Ada yang diuji secara ekonomi, masalah rumah tangga, kesetiaan, masalah orang tua, ditinggalkan, perceraian, kematian, dipermalukan, kecelakaan, musibah, dan lain sebagainya. Beberapa masalah dan ujian bisa kita lalui dengan baik, namun ada kalanya masalah yang kita hadapi terasa begitu berat, hingga kita merasa sangat terpuruk, gelisah, kecewa, marah, putus asa, dan segala macam perasaan negatif lainnya. Orang mudah saja berkata, "What doesn't kill you, make you stronger." Tapi nyatanya, melalui masalah berat, tak semudah itu. Pada Oktober 2022, Indonesian Association for Suicide Prevention atau INASP mengungkapkan terdapat 670 jumlah kasus bunuh diri yang resmi dilaporkan. Selain itu, masih ada pula lebih dari 303% kasus bunuh diri yang tidak dilaporkan. Data tersebut diperoleh dari perbandingan data milik kepolisian dan sistem registrasi sampel atau SRS. Sementara itu, data potensi desa Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebut telah terjadi 5.787 korban bunuh diri maupun percobaan bunuh diri. Di Indonesia, angka kematian akibat bunuh diri diperkirakan telah mencapai 1.800 kasus per tahun. Yayasan Emotional Health for All atau EHFA bahkan mengungkapkan bahwa tingkat bunuh diri di Indonesia sesungguhnya bisa mencapai 4 kali lipat dari angka yang telah dilaporkan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental tidak boleh diremehkan. Kesehatan mental. Kementerian Kesehatan mengartikan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Seseorang yang memiliki masalah mental pada umumnya akan mengalami cemas berlebihan, sedih, emosi yang tak stabil, mudah marah, dan mengalami gangguan makan. Masalah mental yang berkepanjangan seringkali membuat orang menjadi terpuruk dan putus asa hingga kehilangan kehidupan yang normal. Bila terus dibiarkan, dapat menyebabkan depresi, masalah kejiwaan, hingga bunuh diri. Namun sayangnya, sebagian masyarakat masih memiliki stigma negatif pada orang yang memiliki masalah mental. Dianggap terlalu rapuh, jauh dari Tuhan, tak cukup beribadah, kurang bersyukur atau tanggapan buruk lainnya. Hal ini menyebabkan seseorang semakin terpuruk, sendirian, kesepian, dan tak ada yang memahaminya. Bagaimana mencegah masalah mental berkepanjangan? 1. Kenali masalahmu. Kamu mungkin merasa stres karena kehidupanmu yang tak bahagia, masalah ekonomi, sedih ditinggal pasangan, mengalami kekerasan atau masalah buruk lainnya. Maka coba kenali kembali masalahmu. Apa yang membuatmu merasa terpuruk? We are not disturbed by what happens to us, but by our thoughts about what happens to us. Epictetus. Banyak orang merasa sedih, tetapi tidak tahu apa yang membuatnya begitu sedih. Rasa takut akan masa depan dan hal-hal yang belum terjadi terlalu besar, hingga kadang seseorang tidak dapat mengenali masalah sesungguhnya. Kamu perlu tahu ketakutan apa yang membuatmu marah, sedih, atau gelisah. Kamu juga bisa mengungkapkan perasaanmu pada orang terdekat, yang dapat kamu percaya dan kamu yakin dapat mendukungmu. Bila kamu tidak memiliki orang yang bisa kamu percaya, maka setidaknya tuliskan perasaanmu. Menulis jurnal tentang perasaan, pikiran dan emosi dapat membantu mengendalikan kesehatan mental. 2. Terima kenyataan. Terima kenyataan pahit yang kamu alami. Bila kamu ditinggalkan, maka percayalah bahwa setiap orang pada akhirnya pun akan pergi, baik pergi dari hidupmu maupun pergi karena ajal. Namun percayalah bahwa akan ada orang lain yang mengisi hari-harimu. Masih ada orang yang menyayangimu. Bila kamu mengalami hal yang sangat buruk, percayalah itu akan berlalu. Semakin cepat kamu bangkit dan tersenyum, semakin cepat itu berlalu. Dan semakin cepat pula kamu akan menemukan kebahagiaan baru. 3. Memaafkan. It's not an easy journey to get to a place where you forgive people. But it is such a powerful place because it frees you. Tyler Perry. Maafkan orang yang menyakitimu
Maafkan orang yang membuatmu kecewa, dan maafkan dirimu sendiri jika kamu memiliki rasa salah. Banyak orang memelihara rasa dendam yang justru menyakiti diri sendiri. Maafkanlah kesalahan orang agar kamu dapat melangkah dengan ikhlas. 4. Alihkan pikiran. Seberapa sering kamu memikirkan hal buruk itu, semakin sering kamu memikirkannya, maka akan semakin lama kamu merasa terpuruk. Alihkan pikiranmu pada hal positif. Kamu bisa memasang poster yang memberikan semangat positif di depan tempat tidurmu. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius. Tulis hal-hal yang membuatmu bahagia. Tulis hal baik yang sudah pernah kamu lakukan, pencapaian yang pernah kamu miliki, hal yang membuatmu merasa berharga, dan mimpi-mimpimu di masa depan. Terus pikirkan hal positif hingga kamu merasa lebih baik. Mengingat hal buruk sama sekali tidak akan menyelesaikan masalahmu. Justru hanya akan membuatmu semakin merasa sedih. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan segala pikiran tentang hal yang di luar kendalimu. 5. Lakukan hal yang kamu senangi. Sudah berapa lama kamu mengurung diri di kamar? Berapa lama kamu menghindari sahabatmu? Dan berapa lama kamu membiarkan dirimu tak terurus? Menyendiri membuatmu terus memikirkan hal buruk dan menghentikan aktivitas positif yang bisa membuatmu teralihkan dari perasaan negatif. Cobalah tidur lebih awal, bangun lebih pagi, segera bergegas mandi, hubungi sahabatmu dan pergi ke tempat yang kamu sukai atau lakukan hal yang kamu sukai. Kamu juga bisa melakukan olahraga untuk merangsang hormon endorfin. 6. Cari bantuan. Jika kamu tidak merasa lebih baik, maka segera cari bantuan. Hubungi psikiater agar kamu dapat segera memperoleh penanganan yang tepat. Kamu bahkan bisa menggunakan fasilitas konseling gratis hingga pengobatan medis melalui fasilitas pemerintah yaitu BPJS. Kamu tidak perlu takut, karena kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami masalah seperti kamu. Dan orang yang tidak mampu menangani masalah sendiri, sudah sewajarnya membutuhkan bantuan orang lain. Hidup terlalu berharga untuk dilalui dalam perasaan sedih dan gelisah. Hidup terlalu indah untuk disia-siakan dalam kesendirian dan jiwa yang hampa. Kamu bisa bahagia. Kamu layak mengejar apa yang kamu impikan. Hidupmu tidak terhenti karena satu masalah. Selama kamu masih bernapas, maka selama itu pula kamu masih memiliki kesempatan. Suatu saat mungkin kamu akan memahami mengapa kamu mengalami penderitaan itu dan mengambil hikmahnya. Don't waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy. Roy T. Bennett.